Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prosesi akad pernikahan kami persilakan. Cek. Tes. Kami persilakan. Ya, silakan Bapak. Saudara Ahmad Mujahid bin Agus Syarifuddin, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Nadia Sabrina dengan mas kawin perhiasan emas berat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nadia Sabrina binti Gatot Widodo Joko Sewoyo dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana? Sah. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini 18 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2021. Kita semua yang hadir menjadi saksi atas prosesi akdun nikah antara Akhinal Fadil Mas Mujahid dengan Mbak Nadia yang alhamdulillah prosesi akad nikah dengan rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala semua berjalan dengan lancar dan kita sudah menjadi saksi terkait dengan sahnya prosesi ijab qabul tersebut. Tentu kita tidak lupa mendoakan dengan untayan doa terbaik yang Nabi SAW ajarkan untuk kita sampaikan kepada pasangan yang baru saja menikah. Doa yang berbunyi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada keduanya dan senantiasa menghimpun keduanya di dalam berbagai macam kebaikan. Allahumma amin. Insya Allah lega Mas Mujahid ya. Iya. Walaupun nggak jawab tapi ya sinar matanya itu sudah menunjukkan plong, Masya Allah. Ya. Tentu yang menjawab ini adalah yang pernah ngalamin. Ya. Ya. Kalau yang belum ngalamin bengong aja paling ya. Nah, alhamdulillah kita semua ya sudah menyaksikan dan turut berbahagia sekarang antum sudah sah menjadi suami dari Mbak Nadia. Nah, insya Allah nasihat yang ingin ana sampaikan tidak akan panjang karena ana sangat paham tentang psikologi pengantin baru. Ya, tidak mau lama-lama. Ya makanya ada pantun ya yang ana akan sampaikan sebagai pembuka nasihat pernikahan pada pagi hari ini, yaitu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, bukan pasar ikan, bukan ya. Nah, makin cepat makin bagus, tidak bertili-tili. Nah, taib. Ya, taib. Bahwasanya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ikatan pernikahan itu secara prosesi memang tidak sulit. Kita sama-sama saksikan prosesi ijab kabul begitu ringkasnya. Dan itulah ya hakikat kemudahan di dalam syariat. Karena memang Allah menginginkan kemudahan buat semua hambanya. Allah katakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki, menginginkan kemudahan buat hambanya dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Termasuk di dalam perkara syariat, lebih khusus lagi di dalam syariat pernikahan. Tadi sudah sama-sama kita saksikan sah prosesi ijab kabulnya. Namun di balik kemudahan itu ada tanggung jawab yang sangat besar. Makanya para ulama tafsir menjelaskan akdun nikah itu merupakan bagian dari mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan perjanjian yang amat sangat berat, yang amat sangat agung. Ya. Oleh karenanya syariat Islam yang sempurna ini tentu tidak membiarkan siapapun yang baru saja melangsungkan akad nikah tanpa panduan. Pasti ada panduannya. Nah, di antaranya kami ingin sampaikan beberapa poin yang semoga ini menjadi bekal buat Mas Mujahid dan juga Mbak Nadia di dalam mengarungi rumah tangga, sehingga mudah-mudahan rumah tangganya sebagaimana yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh semua insan yang menikah, yaitu mendapatkan karunia rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, luruskan niat karena Allah. Karena amal apapun jika niatnya benar, maka insya Allah. Ini menjadi poin utama. Allah akan mudahkan pada tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Apapun aktivitas kita, jangankan yang memang aktivitas itu adalah satu ibadah. Perkara yang mubah saja, yang semua manusia tidak hanya orang yang beriman. Orang-orang yang enggak beriman pun melakukannya. Jika niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka akan bernilai pahala. Semua orang makan, semua orang minum. Ya, tidak hanya orang-orang beriman. Orang-orang kafir pun makan, minum. Tapi membedakan dengan orang-orang beriman adalah tentang masalah niat. Kita makan, minum tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan gizi badan kita saja, tidak. Tapi agar kita bisa kuat ibadah, maksimal ibadah. Maka nilai aktivitas makan minum kita bernilai ibadah. Begitu juga nikah. Nikah ini merupakan bagian dari ibadah. Bahkan semua syariat nabi-nabi terdahulu pun dia mengajarkan tentang konsep menikah. Di dalam rangka menjaga keturunan dan sebagainya. Banyak sekali fadilahnya. Oleh karenanya awali pernikahan ini dengan ketulusan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Emang ada Ustadz orang nikah niatnya nggak ikhlas karena Allah? Ada. Ya di antaranya apa? Lega nih. Jadi kalau ketemu teman-teman udah nggak diledekin lagi, udah nggak dibully gitu ya. Atau di antara motivasi dia menikah agar saat nanti kondangan ya diundang pernikahan udah ada yang dibawa gitu ya. Jangan hanya sebatas itu. Tapi ternyata kita harus menerapkan keikhlasan ini di dalam pernikahan kita. Kenapa? Agar nilai
akad nikah atau pernikahan yang sekarang sudah berlangsung ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, bahwasanya selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar senantiasa dibimbing, sehingga dengan demikian antum Bang Mujahid atau Mas Mujahid bisa selalu mengajak istri ke jalan Allah. Karena tugas terbesar seorang suami tidak hanya menggantikan peran ayah dari sisi memberikan nafkah. Tidak hanya menggantikan peran ayahnya di dalam memberikan nafkah. Ya, tapi tugas terbesarnya adalah menjaga istri agar jangan sampai jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Maka para ulama katakan ini tugas terbesar seorang suami. Menjaga keluarganya dalam hal ini istri, nanti semoga Allah berikan karunia anak keturunan yang saleh dan salehah, jaga juga mereka agar jangan sampai jatuh ke dalam nerakanya Allah. Ya, untuk bisa ngebimbing istri, membimbing keluarga butuh panduan. Tidak lain panduan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang Nabi katakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, termasuk dalam urusan rumah tangga, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka niscaya nggak akan pernah kita tersesat. Al-Quran, Sunnah jadikan panduan. Ya, maka inilah yang akan menjadi pemandu atau guidance Bang Mujahid untuk membimbing keluarga. Semoga Allah jauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Asal dari mana Bang Mujahid? Bogor. Oh, dari Bogor ke Condet boleh jadi tadi pakai map atau Waze, ya aplikasi penunjuk jalan. Ini cuma urusan dunia. Ya, butuh petunjuk. Apalagi kita mau menuju surganya Allah. Kita semua bercita-cita menginginkan ending kehidupan kita di kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, alam akhirat itu di surganya Allah. Tentu amat sangat jauh lebih butuh panduan. Ya, agar sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Ya, untuk bisa mengamalkan Al-Quran Sunnah tidak lain pasang niat dari sekarang untuk lebih sungguh-sungguh menghadiri majelis-majelis ilmu. Guru-guru kita banyak nih, ya Ustadz Khalid, Ustadz-Ustadz yang lain, Masya Allah. Di mana ada kesempatan hadir ke kajian. Dan enak, alhamdulillah sekarang udah nikah Mas Mujahid ya. Kalau dulu mungkin ya saat ikut kajian sendiri itu. Sekarang udah ada yang diboncengin. Kalau antum bawa mobil di samping udah ada yang nemenin. Masya Allah. Ini dahsyat. Ya, karena dengan begitu antum akan berusaha terus untuk membekali diri. Memiliki ilmu yang sehingga antum bisa gunakan di dalam memimpin keluarga. Maka insya Allah jalan akan selamat. Allah akan berikan keselamatan. Ya, sehingga pada akhirnya cita-cita sakinah, mawaddah, warahmah bagi siapapun orang yang berkeluarga Allah akan berikan. Yang kedua, minta kesabaran. Mohon kepada Allah agar Allah berikan kesabaran. Ini modal. Ya, makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan minta tolonglah kepada Allah dengan jalan apa? Sabar dan salat. Ini poin penting, apalagi di dalam ya menjalani kehidupan rumah tangga. Karena hari demi hari yang antum lewati bersama Mbak Nadia nanti secara otomatis akan menyingkap tentang jati diri sebenarnya dari masing-masing antum. Antum makin tahu Mbak Nadia seperti ini. Ya, begitu juga Mbak Nadia akan semakin tahu oh suaminya Mas Mujahid seperti ini. Yang pastinya kita manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Ketika kita diberikan kesabaran, maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan panduan yang Nabi berikan. Ketika kita menemui hal-hal yang tidak kita inginkan, yang gak sesuai dengan ekspektasi kita anak sekarang. Apa panduannya? In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Ketika kita mulai menemui hal-hal yang
kok nggak sesuai harapan ana nih. Kata Nabi SAW, jika engkau membenci sebagian perangai dari pasangan hidupmu, ingatlah masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Ya. Dan di antara modal untuk bisa mengamalkan hal yang seperti ini, sabar. Ya, minta kesabaran. Kemudian nasihat berikutnya, biasanya pasangan pengantin baru akan menjalani masa bulan madu. Walaupun ini masa pandemi, tapi biasanya tetap bulan madu. Tapi kalau ana anjurkan jangan bulan madu, Mas Mujahid. Ya, mudah-mudahan nggak protes ya. Ana ingin memberikan yang lebih baik dibandingkan sebatas bulan madu. Apa itu Ustadz? Ya, antum jadikan sepanjang hidup antum bersama Mbak Nadia madu. Karena kalau bulan madu, madunya cuma terasa berapa lama? Sebulan. Bulan madu gitu ya. Jadikan sepanjang hidup antum bersama Mbak Nadia itu adalah madu. Ciptakan suasana romantis. Ya, makanya Nabi diantaranya mengajarkan seorang suami, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bisa menciptakan suasana romantis dalam rumah tangganya. Ya, di antara bentuknya apa? Saat dia bangun malam, wa aiqadha zaujataha. Dia bangunin tuh istrinya, percikan air. Percikan ya. Jangan segayung, jangan. Nah, percikan saja atau pakai spray semprot, serot gitu. Yang bangun yang Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, inilah hal-hal yang memang pastinya antum akan dapatkan, yang akan memandu antum untuk bisa menjalani rumah tangga ini ya dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Yaitu ketika antum terus membekali diri dengan ilmu, antum akan banyak faham. Ini modal terbesar sehingga mudah-mudahan cita-cita sakinah, mawaddah, warahmah Allah wujudkan. Yang berikutnya untuk Mbak Nadia. Nabi SAW pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, awala adullukum ala nisa'i ahli jannah. Mau gak kalian aku beritahu tentang ciri-ciri wanita yang dirindukan surga? Sahabat berkata, qalu bala, tentu ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyampaikan beberapa kriteria. Di antaranya apa? Wanita yang dirindukan surga adalah jika dia menghiasi dirinya dengan sifat al-wadud. Apa itu al-wadud? Penuh rasa cinta kepada sang suami. Jatuh cinta kepada sang suami. Asyik. Ini luar biasa. Perempuan sarana untuk memasukkan dirinya ke surga disuruh ya melakukan hal yang gak berat ternyata. Disuruh jatuh cinta. Tapi harus tepat kepada sang suami. Maka sejak saat ini Mbak Nadia sudah sah menjadi istri Mas Mujahid. Tidak ada laki-laki lain lagi dalam kamus hidup Mbak Nadia. Dalam kehidupan Mbak Nadia. Kecuali yang mahramnya. Artinya interaksinya harus benar-benar dibatasi itu. Termasuk dalam media sosial. Karena sekarang masanya nih. Ya fitnah di zaman sekarang adalah media sosial. Orang yang sudah memiliki pasangan hidup ternyata masih menjalin hubungan terlarang. Yang biasanya diawali dari media sosial. Sekarang tidak ada lagi. Laki satu-satunya yang cintanya ini diberikan luar biasa itu kepada sang suami. Ya, secara verbal, secara amal itu ditunjukkan. Secara verbal panggilan-panggilan sayang itu harus selalu menghiasi kehidupan antum berdua. Makanya Nabi SAW itu memberikan atau menyampaikan panggilan-panggilan kesayangan kepada para istrinya, di antaranya kepada ibunda Aisyah dengan panggilan kadang-kala beliau memanggil ya binti Abi Bakar, ya binti Abi Bakar, atau Humaira, atau Aish. Itu panggilan-panggilan kesayangan. Silakan antum nanti sepakati. Ya istri antum atau Mbak Nadia tahu Mas Mujahid sukanya dipanggil apa. Kalau ternyata aku suka deh yang kalau dipanggil bebek, panggil bebek. Ya enggak usah malu. Ya. Nah ini hal-hal seperti ini. Ya ini menunjukkan seorang istri menunjukkan rasa cintanya kepada sang suami. Inilah ciri wanita yang dirindukan surga. Yang kedua al-walud.
Seorang wanita yang memaksimalkan potensi kesuburan yang Allah berikan kepada dirinya. Artinya apa? Jika Allah berikan karunia, Mbak Nadia adalah wanita yang subur yang bisa memberikan keturunan, jangan dibatasi. Kalau mengatur tanzimul nasl, mengatur keturunan, ya jaraknya mungkin 2 tahun atau lebih gitu ya, karena biar masa menyusuinya maksimal. Itu boleh. Tapi kalau tahdidun nasl enggak boleh, membatasi. Insya Allah kita orang yang taat dengan program pemerintah BKKBN tuh insya Allah ya slogannya sesuai. Ya tinggal cara bacanya yang benar. Ya 2 anak lebih baik, tuh cara bacanya begitu ya. Faham? Kan slogannya begitu, 2 anak lebih baik. Bacanya seperti itu yang benar, jangan 2 anak lebih baik. Akhirnya takut ya punya lebih dari 2 anak. Tapi kalau antum bacanya 2 anak lebih dari 2 anak, nah itu baik. Nah artinya apa? Maksimalkan. Kenapa? Nabi SAW berbangga dengan umatnya yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Kita membuat bangga Nabi SAW itu merupakan satu keutamaan yang sangat besar. Dan jangan mengangkat suara di hadapan suami. Karena saat ijab qabul telah sah, orang yang paling wajib untuk dimuliakan adalah suami. Bagi seorang istri seperti itu. Sampai-sampai Nabi katakan, huwa jannatuki au naruki. Suami di hadapan istri, dia menjadi pintu surgamu atau menjadi pintu nerakamu. Tergantung bagaimana seorang istri memperlakukan sang suami. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk pasangan baru, yaitu Mas Mujahid dan juga Mbak Nadia. Dan juga mudah-mudahan kepada kita semua. Ya pasangan-pasangan yang sudah lama, tapi mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat ya untuk memperbaiki hubungan yang kurang baik selama ini. Semoga Allah berikan jalan keluar atas masalah-masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga. Semoga yang sebentar ini bermanfaat. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.